Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Suyadi di channel terindah Suyadina. Suatu momen yang sangat menyenangkan bagi kita semua ketika kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah, tanpa kurang suatu apapun, alhamdulillah. Karena semua ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berjumpa dan tetap bisa melanjutkan kehidupan kita dari hari ke hari. Kita sangat yakin itu bahwa karunia dari Allah berupa kehidupan dan kesehatan itu merupakan suatu hal yang luar biasa yang telah diberikan Allah kepada manusia, termasuk kita. Di channel terindah yang indah ini Anda akan diberikan sebuah informasi yang unik, yang luar biasa, yang insya Allah bermakna untuk kita dan untuk masyarakat sekitar kita jika kita menerapkannya kepada orang lain. Sebelum saya lanjutkan kepada berita yang akan saya sampaikan pada video kali ini, jangan lupa untuk selalu tinggalkan like di channel terindah ini, juga berilah komen. Kemudian teramat indah juga ketika Anda mau share lah video saya ini kepada kawan-kawan Anda di grup-grup WA Anda, di grup-grup Facebook Anda, sehingga bisa memberikan manfaat. Dan juga subscribe lebih utama kepada kita semua, artinya Anda telah membantu channel ini untuk tetap berkembang, untuk tetap menyebarkan pengetahuan dan wawasan, serta juga hiburan-hiburan yang ringan untuk kita semua. Dan saya berharap juga kepada penonton sekalian, tonton dari awal hingga selesai, jangan di skip video ini, karena Anda nanti akan kehilangan informasi yang saling bertautan dari pertama hingga terakhir. Ketika di skip itu akan terjadi kepotongan-potongan informasi sehingga membuat kita mungkin tidak paham apa yang ada di dalam informasi tersebut. Oke, jangan lupa untuk stay tune di video ini selanjutnya. Oke, baiklah para pemirsa channel terindah sekalian, mungkin Anda semua bertanya kenapa saya menggunakan topi seperti ini, dan untuk kita ketahui sekalian bahwa ini namanya adalah lacak. Jadi lacak ini merupakan salah satu bentuk kreativitas atau kerajinan dari rakyat Jambi, yang mana telah digunakan dulu sekali oleh para generasi-generasi sebelumnya masyarakat Jambi, sepucuk Jambi 9 Lurah. Lacak ini merupakan simbol Kesultanan Negeri Jambi yang dinamai Lacak, dan Sultan Taha merupakan Raja Jambi yang juga sangat terkenal dengan menggunakan lacak yang seperti ini. Pada kali ini saya menggunakan lacak khusus untuk video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit yang masih berhubungan dengan pilkada yang akan kita laksanakan pada Rabu 9 Desember 2020 besok, di mana Indonesia akan melaksanakan sebuah hajatan besar, merupakan pilkada pemilihan kepala daerah secara langsung, baik pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, maupun bupati serta wakilnya. Dan momentum yang sangat berharga ini, marilah kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Jambi yang juga akan menentukan pilihannya pada pilkada besok. Ada 3 pasangan calon
yang akan kita pilih di sana. Saya tidak akan menyarankan dalam video ini pasangan-pasangan mana yang harus kita pilih, dan itu tidak akan menjadi bahasan kita. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah mari kita coba untuk berikhtiar memilih pemimpin kita, khusus masyarakat Provinsi Jambi, untuk memilih gubernur beserta wakilnya dalam tanda kutip yang berintegritas, atau the integrity, the leader who has integrity. Atau kita coba untuk memilih pemimpin yang berintegritas. Pada momen-momen sebelumnya saya telah memuat bahwa kata integritas untuk seorang pemimpin itu adalah suatu kata yang sangat sederhana, tetapi tidak sesederhana seperti yang kita pikirkan ketika kita ngomong berintegritas. Seorang pemimpin itu harus berintegritas. Sederhana ngomongnya, tapi integritas itu memuat sifat-sifat atau karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang dikatakan integritas. Nah, mari kita pilih para pemimpin kita ke depan yang berintegritas. Nah, integritas itu memuat di sini, saya telah mencatatkan ada 14 karakter yang berada di dalam kata integritas. Jadi seorang pemimpin yang berintegritas itu mempunyai 14 karakter ini. Bahkan saya pernah menulis pada sebuah media massa atau di Facebook saya, orang atau seorang pemimpin atau bahkan kita lah sendiri sebagai rakyat biasa yang berintegritas, ketika kita mempunyai ke-14 karakter yang berintegritas ini, kita telah sedikit mendekati sifat malaikat. Dan artinya bahwa memang sangat mustahil ketika kita bisa memilih pemimpin yang berintegritas dengan 14 karakter ini yang semua serba excellent. Karakter yang pertama orang dikatakan berintegritas itu adalah honesty. Honesty itu adalah kejujuran. Rasanya dengan kata jujur saja, kalau seandainya kita terapkan secara benar-benar, ini telah cukup banyak menyita waktu kita, menyita waktu kehidupan kita untuk menjadi seorang yang jujur. Terus kejujuran yang bagaimana yang kita harapkan sini? Artinya kata jujur yang dalam integritas ini, ya kita sarankan untuk minimal kita yang memiliki kejujuran ini. Pemimpin yang memiliki kejujuran akan lebih bagus karena dampaknya akan sangat luas kepada masyarakat. Tapi yang lebih baik, yang lebih utama adalah kita sebagai individu mempunyai kejujuran. Artinya kejujuran di sini adalah kejujuran dalam segala pihak, kejujuran dalam segala arah, bukan kejujuran yang hanya terkonsentrasi pada satu saja. Misalnya, apakah dia jujur kepada keluarganya, apakah dia jujur kepada anak istrinya, apakah dia jujur kepada suami serta anak-anaknya, dia jujur kepada keluarganya yang lain, dia jujur kepada masyarakatnya, dia jujur kepada pemerintahannya, dia jujur kepada bawahannya. Nah, jujur yang untuk supaya pemimpin mendapatkan label berintegritas tadi, dari satu sisi saja jujur, kalau memang dia memang sudah super jujur, insya Allah ini merupakan modal yang sangat utama. Tapi pertanyaannya, apakah manusia itu, atau katakanlah diri kita sendiri, jujur 100% seperti malaikat yang diperintahkan Tuhan untuk melakukan satu hal hanya itu saja yang dilakukan seumur hidupnya? Saya tidak meyakini bahwa kejujuran akan melekat kepada manusia, atau apalagi dia sebagai pemimpin 100% dia akan jadi jujur, itu memang sangat susah. Cuman minimal kita melibatkan rasa kita, apakah dia jujur apakah tidak. Karena untuk menjadi jujur itu bukan suatu hal yang mudah. Itu baru satu poin, saudara-saudara sekalian. Masih ada 13 poin lagi untuk kita menyatakan bahwa
berintegritas itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dan Anda pun jika seorang pemimpin perlu juga Anda untuk berintegritas. Terus yang kedua adalah uprightness. Uprightness ini juga merupakan suatu keterus-terangan daripada seorang pemimpin, atau keterus-terangan daripada kita pribadi. Kita mau mengatakan apa adanya. Uprightness, ada segala satu apa yang memang harus dikatakan, katakanlah. Jangan mencela-mencela, jangan banyak petatah petitih. Kalau memang itu benar, katakan benar. Kalau seandainya memang tidak bagus dan tidak baik, jangan katakan itu dan jangan lakukan itu. Karena uprightness ini merupakan suatu spontanitas, tapi berdasarkan apa yang dia rasakan sebagai suatu kebenaran. Apakah kita bisa seperti itu? Apakah pemimpin kita bisa seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Tergantung apa itu mereka. Oke, itu baru yang dua. Yang ketiga itu probity. Dalam integrity itu ada yang ketiga adalah probity, kebersihan hati atau ketulusan hati. Nah, ini juga luar biasa, saudara-saudara pemirsa sekalian. Seorang pemimpin yang mempunyai kebersihan hati memang sangat susah, atau kita tidak mempunyai parameter untuk mengukur kebersihan hati seorang calon pemimpin, atau bahkan kebersihan hati kita sendiri. Parameternya itu akan sangat susah. Memang masyarakat sekitar kita itu sangat gampang untuk melihat apakah dia tulus apakah tidak. Kita lihat saja dari tingkah lakunya, dari kehidupan kesehariannya, atau dari perkataannya. Dan itu merupakan ketiga, ketulusan hati atau kebersihan hati. Subhanallah. Seandainya pemimpin kita ada yang seperti ini, mari kita pilih. Apakah dia hatinya bersih, apakah hatinya tulus, apakah tidak. Itu kita yang punya rasa. Kemudian yang keempat yaitu rectitude. Rectitude itu juga merupakan, katakanlah, sebagai suatu bentuk kepolosan hati, kejujuran yang super. Dia polos terhadap semua masyarakat, dia humble, dia tidak sombong kepada masyarakat, dia bahkan bersedia berperilaku dan memang apa adanya sebagai rakyat biasa, padahal dia pemimpin. Apakah kita pernah melihat atau pernah kita punya pemimpin, dia adalah seorang pemimpin tapi dia juga merakyat, dia juga polos dan dia juga tidak angkuh? Nah, kalau seandainya para calon pemimpin kita mempunyai karakter yang seperti itu, silakan pilih. Walaupun kita tidak tahu apakah itu hanya kamuflase ketika mereka mau dipilih bersikap seperti apa, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima yaitu honor. Honor itu adalah terhormat. Nah, artinya terhormat ini dia atau calon pemimpin kita tidak tercela atau tidak pernah melakukan tindak kebobrokan atau pernah melanggar hukum atau melanggar susila atau melanggar norma di masyarakat. Dan apabila memang ada pemimpin yang memang honorable, yang sangat terhormat, baik dari sisi ilmunya, dari sisi tingkah lakunya, dari sisi pergaulannya, dan dari sisi wawasannya, mari kita pilih para pemimpin kita yang juga memiliki honorable atau sifat terhormat daripada si calon tersebut. Tapi kalau seandainya pemimpin itu pernah tercela, pernah berbuat korupsi, pernah melanggar susila, pernah menabrak aturan-aturan hukum yang berlaku, maka itu ada satu catatan tersendiri yang kita harus pertimbangkan untuk memilihnya. Itu baru 5 karakter daripada integritas tadi, dirangkum dalam satu kata integritas, tapi ada 14 karakter di dalamnya. Keenam, karakter keenam daripada integritas itu adalah etik. Etiknya adalah etika. Jadi bermuara semua kepada etika.
etika yang diharapkan di sini daripada seorang pemimpin itu adalah dia bertutur kata yang lembut, sopan santunnya yang cukup kelihatan, dan masyarakat juga bisa tahu bahwa dia memang mempunyai etika yang bagus, baik etika kepada keluarganya, etika kepada masyarakatnya, etika kepada para bawahannya, atau etika kepada rakyat secara umum ketika dia berhadapan kepada masyarakat. Etika ini juga memegang peranan penting untuk kita jadikan salah satu elemen kita memilih seorang pemimpin kita. Jangan pilih pemimpin yang tidak beretika baik, karena etika itu juga ketika dia negatif, dia juga etika, tapi etikanya negatif. Mari kita pilih pemimpin yang beretika baik atau berakhlakul karimah. Oke, selanjutnya yang ketujuh. Nah, ini yang ketujuh daripada sifat atau karakter berintegritas seorang pemimpin itu. Yang ketujuh mana itu? Ya, yang ketujuh excellent morality. Moralnya yang excellent ini terlalu membumbung tinggi memang, karena moral manusia itu naik dan turun, tidak seperti perilaku atau moralnya moralnya malaikat yang selalu stabil, atau moralnya nabi yang dari waktu ke waktu terus meningkat, sementara moralnya kita sebagai manusia biasa itu tidak ada jaminan dari waktu ke waktu akan naik, bahkan sering turunnya. Itulah excellent morality. Apakah calon pemimpin tersebut mempunyai karakter yang excellent dalam moralitinya? Itu kita yang mengetahuinya, atau minimal kita dengar dari orang lain. Karena para kandidat yang khususnya di Provinsi Jambi ini akan memilih gubernur dan wakilnya, bagi saya pribadi ketiga kandidat ini saya tidak ada yang mengenal secara individu. Jadi saya tidak mengetahui karakter bagaimananya. Makanya saya tidak akan menyarankan kepada Anda untuk memilih yang ini dan yang itu. Kenapa? Karena saya tidak meyakini mereka semua mempunyai integritas yang seperti ini, yang excellent morality. Saya hanya meyakini saja, walaupun saya tidak tahu secara detail bagaimana mereka, sepak terjang mereka selama memimpin. Tapi silakan Anda memilih ketika Anda mengetahui bahwa kandidat yang Anda pilih itu mempunyai excellent moralitas yang tangguh, moralitas yang mantap, yang luar biasa, yang excellent. Kemudian yang ke-8, nobility. Nobility sama dengan di sini dia mempunyai hak Nobel, ada keistimewaan, nilai-nilai tersendiri yang kita pilih dari seseorang ini. Nobel yaitu semacam kemurnian, semacam kesucian daripada seorang pemimpin itu dari sisi karakternya. Tentu kita sangat yakin tak mungkin seorang pemimpin itu suci lahir ya wal batinnya seperti Rasul, sangat tidak mungkin. Makanya di sini adalah nobility yang kita harapkan di sini adalah minimal dia mempunyainya karakter seperti ini ketika bermasyarakat, ketika memimpin negeri ini, provinsi ini. Dan silakan Anda memilih ketika Anda merasa bahwa pemimpin itu mempunyai karakter yang seperti ini. Kemudian yang ke-9 itu adalah virtue. Virtue itu adalah kebajikan atau kebijaksanaan. Apakah calon pemimpin kita itu dia cukup bijak, khusus ketika apalagi para kandidat yang pernah berkuasa sebelumnya, apakah dia menentukan kebijakannya atau memang dengan kebijaksanaannya, atau dengan serampangan, atau sekendak-kendak dia sendiri. Dan untuk itu virtue daripada seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan. Dia menentukan keputusan, menentukan kebijaksanaan, menentukan peraturan dengan menggunakan rasa, dengan menggunakan hati, tentu dengan menggunakan pikirannya yang sangat luar biasa untuk kemaslahatan masyarakatnya.
tidak main serampangan, tidak demi keuntungan pribadi atau demi keuntungan golongannya, sehingga kebijakannya itu menyakiti atau melukai pihak-pihak lain. Virtue sungguh luar biasa kalau masyarakat, kalau pemimpin kita ada tindakan seperti ini, ada perilaku yang seperti ini. Kemudian yang ke-10, karakter yang ke-10 daripada integritas itu adalah desensi. Desensi di sini memiliki makna sopan santun. Saya kira sebagai masyarakat Indonesia, sopan santun itu memang telah melekat pada diri setiap manusia. Tapi sopan santun yang beraneka ragam, sopan santun yang berbeda level itu khusus untuk para pemimpin, tentu sopan santunnya harus ditonjolkan kepada masyarakat, karena tanpa masyarakat pastilah pemimpin itu tidak ada. Tapi masyarakat yang tanpa pemimpin pasti akan seperti gerombolan yang tidak mempunyai arah. Makanya meskipun pemimpin itu berasal dari masyarakat, tapi dia harus mempunyai kelebihan daripada sisi desensi di sini. Dia sopan santunnya bisa menjadi panutan, tidak serampangan, tidak makan sambil berdiri, tidak ngomong kotor, tidak mencarut sana carut sini, karena Anda adalah calon pemimpin dan Anda dipilih itu karena kelebihan daripada sifat yang desensi ini, atau sopan santun Anda dianggap ya di atas rata-rata, minimal seperti itu. Terus yang ke-11 daripada integritas itu yaitu fairness. Fairness itu adalah keterbukaan, keterus-terangan juga. Dia fair, orangnya fair. Ketika dia akan menentukan keputusan, ketika dia akan membuat suatu kebijakan, dia harus fair. Dia harus memberitahukan kepada masyarakat bahwa seandainya ini dilakukan, ini akan mempunyai dampak yang positif seperti ini. Dan seandainya ini tidak dilakukan, bahwa kita akan berdampak kesengsaraan seperti ini dan akan membawa kesusahan bagi masyarakat kita. Itu fairness, keterus-terangan seorang pemimpin atau keterus-terangan daripada calon pemimpin ini juga perlu. Tidak, artinya seorang pemimpin yang terlalu banyak rahasia ini akan sangat kita curigai ke depannya. Pemimpin itu harus terbuka. Rencananya apa, kebijaksanaannya bagaimana, kemudian akan dilaksanakan dengan cara yang bagaimana. Itu harus di awal harus kita ketahui sebelumnya. Karena dengan keterbukaan itu masyarakat akan dengan senang hati memilih Anda. Tapi dengan terlalu banyaknya rahasia yang ada dalam pikiran Anda, calon pemimpin, artinya Anda telah menyimpan sebuah kecurangan, karena Anda tidak fair di sini, tidak memberitahu apa yang akan Anda lakukan, dengan cara bagaimana, dan kira-kira akan berdampak bagaimana dan lain sebagainya. Fairness sangat penting bagi seorang pemimpin. Itu kita pilih pemimpin yang juga memiliki karakter fair. Kemudian yang ke-12 itu ada sifatnya yaitu sincerity. Itu ketulusan. Nah, memang sangat sulit sekali. Sangat sulit kita akan mengukur seorang pemimpin itu tulus apa tidak tulus. Ketika dia ingin menjadi pemimpin, terus melakukan barter, money politik, apakah itu dinamakan tulus, apakah rakus? Kita sama-sama melihatnya nanti. Karena ketulusan itu, apalagi seorang pemimpin ketika dia mempromosikan dirinya atau pasangannya juga mempromosikan dirinya dengan mengatakan kami adalah orang-orang tulus. Nah, ketulusan yang dikatakan, ketulusan yang diucapkan itu berarti suatu ketidaktulusan. Memang sangat sulit. Apakah dia tulus jadi pemimpin? Sincerity. Bagaimana pemimpin yang tulus itu? Kita bisa lihat sendiri, pemimpin yang tulus itu memang muncul dari masyarakat. Dan
di era demokrasi ini pemimpin yang muncul dari masyarakat itu sangat susah. Pastilah seorang pemimpin itu calon maupun kandidat daripada anggota DPRD maupun DPR RI dan lain sebagainya, dan juga sebagai pemimpin, mereka pada umumnya mengajukan diri sendiri, bukan karena ketulusan, tapi karena dia mengajukan diri sendiri, merasa mampu, merasa punya uang, merasa pintar dan merasa lain sebagainya. Tentu tidak dimulai daripada sebuah ketulusan dia memajukan itu. Kalau ada balihonya mengatakan dengan ketulusan kami memimpin negeri, justru ada pemikiran lain, dengan ketulusan dia memimpin negeri, ingin memimpin negeri ini dengan ketulusan. Karena ketulusan yang diucapkan itu sangat diragukan. Mari, seandainya Anda rasakan bahwa calon pemimpin itu mempunyai sincerity yang tinggi, ketulusan yang luar biasa, silahkan pilih. Saya tidak akan mempengaruhi, karena bagi saya ketulusan seorang pemimpin, apalagi dia yang mencalonkan diri sendiri, itu ketulusannya mungkin persentasenya hanya 20%, sementara 80% sudah dimaaf, tidak tulus lagi. Nah, dia tidak muncul berdasarkan rakyat, tapi dia muncul berdasarkan keinginan sendiri, keinginan kelompoknya, dan diusahakan oleh kelompoknya juga. Oke. Terus yang ke-13 kita ada truthfulness. Truthful artinya benar-benar luar biasa benar. Ini kalau truthfulness memang juga sangat susah. Memang di atas berintegritas kita sangat mudah mengatakannya, tapi elemen dalam berintegritas itu ada juga truthfulness. Artinya apa yang dia omongkan itu benar adanya, apa yang disampaikan kepada rakyat itu benar adanya, tidak bohong. Tapi kalau di awal-awal dia ngomongnya sudah berbohong, katanya akan seperti ini, ternyata tidak, berarti sudah ada unsur kebohongan di sana. Dan truthfulness, kalau seorang pemimpin yang sudah mengawalinya dengan kebohongan, atau calon pemimpin yang berawal dengan promosi dengan kebohongan, nah ini yang perlu kita waspadai, dan saya kira tak perlu untuk memilih calon pemimpin yang besar bohongnya. Oke, yang selanjutnya trustworthiness. Dia bisa dipercaya, dia bisa diandalkan. Artinya bisa dipercaya di sini adalah apa yang dia promosikan ketika dia mencalonkan diri ini bisa terrealisasi. Minimalnya ketika mereka incumbent atau pernah memimpin sebelumnya, omongan-omongannya dia bisa kita cross check di lapangan. Keberhasilannya bisa kita cross check di daerahnya memimpin dahulu. Kalau dia ngomong katanya berhasil di bidang perekonomian rakyat, kita lihat di daerah dia ketika dia memimpin di daerah sana, apakah benar-benar seperti itu apa tidak. Itu namanya trustworthiness. Kita perlu meng-cross check kembali apa yang dia katakan dalam apa yang dia promosikan dalam kampanye kemajuan mereka untuk kita pilih. Jadi ketika dia ngomong tentang keberhasilan pembangunannya di daerahnya dulu, ternyata ketika kita cross check itu tidak benar atau bohong, berarti kandidat yang seperti ini perlu kita abaikan, tidak perlu kita pilih. Artinya apa? Trustworthiness pada dirinya, apa yang dia katakan itu tidak dapat dipercaya. Oke lah guys, saya kira untuk memimpin seorang yang berintegritas itu sangat sulit ternyata. Syarat-syaratnya di sini cuman sangat gampang sekali dikatakan. Kami berintegritas dalam bekerja, kami berintegritas dalam memimpin negeri, kami berintegritas dalam melaksanakan tugas kami. Kenapa berintegritas? Ternyata integritas itu ada 14 elemen di dalamnya, yang seperti saya sebutkan tadi: honesty, uprightness, probity, rectitude, honor, ethics, excellence, morality, nobility, virtue, decency, fairness,
sincerity, truthfulness, and trustworthiness. Nah, itu ke-14-nya itu kalau ada dalam diri seorang pemimpin, dalam diri manusia itu, dia sudah mendekati seperti malaikat. Kebersihannya, kesuciannya sudah mendekat malaikat, atau setidaknya sudah seperti nabi. Apakah ya seperti itu? Ya, saya mengharapkan kita memilih yang terbaik, meskipun 14 elemen dalam integritas ini tidak 100% mereka miliki dalam keseharian, dalam sifatnya, tapi minimalnya mendekati ke arah sana. Mari kita pilih calon pemimpin kita yang memang benar-benar berintegritas, walaupun berintegritasnya hanya 70%. Akan tetapi kalau bisa Anda memahami bahwa berintegritasnya lebih daripada 70% itu akan lebih bagus, akan lebih baik sekali. Dan demikianlah para pemirsa channel Terindah sekalian, semoga video kali ini dapat kita jadikan panduan untuk kita menuju ke TPS pada hari Rabu 9 Desember 2020 untuk menentukan calon pemimpin kita yang benar-benar berintegritas tinggi. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Jangan lupa kita untuk selalu berintegritas pada diri kita sendiri. Mari kita bangun integritas pribadi sejak dini, sehingga kita nanti ke depan juga bisa menjadi orang-orang yang berintegritas sebagai kepala rumah tangga, berintegritas sebagai ibu rumah tangga, berintegritas sebagai siswa, berintegritas sebagai mahasiswa, berintegritas sebagai rakyat biasa. Karena berintegritas itu sangat penting, atau dalam arti yang beragama itu adalah berakhlak mulia. Nah, jadi integritas bahasa psikologi yang sangat umum didengar, dan juga dalam Islam ada berakhlak mulia. Benarkah kita bisa berakhlak mulia? Mari kita coba untuk menerapkannya, dan kita bertahap sedikit demi sedikit, perlahan-lahan kita menuju menjadi orang yang berakhlak mulia, atau menjadi manusia, atau menjadi individu yang berintegritas tinggi. Baiklah, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, share kepada kawan-kawan kita di grup kita masing-masing, dan jangan lupa untuk subscribe di channel Terindah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.